Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG SKI Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad Al-Mubarak. Saya guru SKI di MA Al-Barokah yang berlokasi di Desa Binangun, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG SKI Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460102404. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG Batch 1 SKI tahun 2025, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 fase E dengan materi substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Demikian perkenalan singkat dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Kurang koma lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka untuk belajar atau mencari ilmu pada mata pelajaran apa hari ini? SKI. Ya. Di pelajaran SKI, ya. SKI itu apa kepanjangannya? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Betul sekali. Terus selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Jadi kenapa harus berdoa? Karena setiap sesuatu yang baik ketika tidak diawali dengan doa, maka sesuatu itu akan sedikit barokahnya. Apalagi pembelajaran di sekolah itu kita harus awali dengan berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada ketua kelas yang sudah memberi doa. Harapannya ketika kita mengawali
mengawali pembelajaran dengan berdoa semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma Amin. Baik, selanjutnya untuk menenangkan jiwa nasionalisme kita, maka kita akan melakukan kebiasaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya kita semua diharap untuk sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapannya ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita bisa menambah jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air ya. Terus selanjutnya sebelum kita mulai, saya mau mengecek dulu ya kesiapan. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Sudah bawa buku? Ya. Coba berdiri semuanya, berdiri. Sudah dimasukkan belum bajunya? Coba berdiri. Yang belum dimasukkan, dimasukkan dulu. Sudah ya? Coba dilihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Sudah bersih ya? Sudah melaksanakan piket ya? Sudah. Terus selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Bahagia. Kemudian saya cek dulu kehadirannya. Baik, saya cek kehadirannya dulu ya. Yang pertama Aditya, Afid, Fazil, Fauzan Azril, Habib, Muhammad Aminuddin Azrajami, Muhammad Rafiq, Muhammad Rusdu, Muhammad Afan Zidan, Husnul Mufi, Rafian Rusna, Tegar, Zainul, jadi semua berarti ya? Alhamdulillah hadir semua. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, maka baiknya kita mengulas dulu materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Materi apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Itu Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang tahu julukan Utsman bin Affan? Siapa julukannya? Gimana? Dzulnurain, yaitu yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri. Apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yaitu perluasan wilayah, kemudian membukukan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran ya. Masih ingat semua ya? Terus yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dari dakwah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pertanyaan tematik ya. Siapa khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Apa yang kalian ingat tentang cerita Ali bin Abi
ingat ceritanya tidak? Cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Pernah menggantikan apa? Rasulullah ketika Rasulullah mau hijrah ya, jadi menggantikan tempat tidur Rasulullah itu salahnya. Apa substansi dakwah dan strategi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi tantangan umat? Ada atau tidak? Belum ya, kalau belum nggak apa-apa ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama biar kita tahu ya. Terus next. Nah ini SBK dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah tahu kan ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Sama-sama yang keras. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama ya, itu mendeskripsikan substansi dakwah dan strategi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi tantangan umat. Yang kedua dibaca bersama-sama. Menganalisis perbedaan strategi dakwah antara masa Ali bin Abi Thalib dengan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Dan nomor 3 dibaca bersama. Menyusun refleksi nilai-nilai dakwah Ali bin Abi Thalib untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran. Nanti ketika kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, harapannya bisa menguasai itu ya. Pretest ya. Kita melaksanakan pretest dulu. Siapkan bukunya coba. Bukunya disiapkan. Ini pretest untuk mengetahui sampai mana pemahamanmu tentang sahabat Ali ya. Sebelum kita masuk ke nanti ke diskusi yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah berapa dalam Khulafaur Rasyidin? 4. Ada yang selain 4? Ya. Terus siapa nama istri Ali bin Abi Thalib yang juga putri Nabi Muhammad? Siapa? Yang jawab siapa? Fatimah ya betul. Ada yang selain Fatimah jawabannya? Ya. Semuanya sudah pintar-pintar ini ternyata. Iya. Terus Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai sosok yang apa? B. Apa? Berani berbicara sendiri. Ada yang selain B? Enggak. Ya. Terus apa julukan yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib karena keberaniannya? Pak, Rasulullah betul ya. Terima kasih ya. Jadi dengan banyak yang sudah tahu ya tentang sahabat Ali. Tapi nanti kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah ini mengamati video pembelajaran. Ini nanti ada video pembelajaran tentang sahabat Ali. Dan nanti moga kalian bisa amati, kemudian bisa dicatat juga poin-poinnya ya. Poin-poinnya boleh dicatat ketika dengan nanti mengamati video. Assalamualaikum, selamat datang di channel yang membahas sejarah Islam.
kali ini kita akan membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video ini jika berkenan kalian. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Istri Ali, yaitu Fatimah, merupakan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang-orang Quraisy menghubungkan Nabi untuk membunuhnya, Ali adalah orang yang mengantarkan Rasulullah di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang dituju perang tanding di Perang Badar dan Uhud. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasihat yang menyertai 3 khalifah sebagai Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tengah pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak dituju sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, Mengapa masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan konflik internal umat Islam? Dan kira-kira kenapa ya? Kenapa pemerintahan sahabat Ali itu kok banyak konflik internal, konflik dari dalam? Terus bagaimana Ali bin Abi Thalib mengelola konflik dan menjaga persatuan umat? Terus kemudian studi kasus, nah ini ada contoh kasus ya, contoh kasus di sebuah madrasah aliyah. Dengan bisa baca, kita baca bersama-sama. Di sebuah madrasah aliyah, OSIS baru memilih ketua yang baru, yaitu Fazil, siswa kelas 11. Fazil dikenal bijaksana dan memiliki wawasan agama yang baik. Namun setelah terpilih muncul masalah besar. Beberapa anggota OSIS dari kelas 12 menolak keputusan pemilihan tersebut. Mereka merasa bahwa calon dari anggota mereka lebih pantas menjadi ketua karena lebih senior. Penolakan ini meluas ke siswa-siswa lain dan menimbulkan ketegangan di antara kelas 11 dan kelas 12. Sebagian guru bahkan mulai merasa resah karena aktivitas OSIS terhambat. Fazil mencoba mengajak semua pihak berdialog, tetapi beberapa anggota menolak hadir. Akhirnya kegiatan OSIS menjadi tidak efektif dan banyak program terhenti. Fazil berada dalam dilema. Jika dia mundur, maka dia tidak menjalankan amanah pemilihan demokratis. Namun jika bertahan, konflik bisa semakin dalam. Akan kita diskusikan bersama. Kita sudah nonton video, kemudian ada studi kasus ya. Nah, itu nanti kita akan melaksanakan diskusi dan kolaborasi dengan tenang. Maka dari itu nanti kita akan bagi kelompoknya ya. Bagaimana cara membagi kelompoknya? Bagi 3 saja ya, 3 kelompok saja, 3 kelompok besar. Mungkin bisa berhitung saja ya. Ya berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kalau yang 1 kelompok 1, gitu ya. Mulai dari sini, Mas. 1, 2, 3. Di sebelah sini ya, kelompok 2. Sebelah sini, kelompok 3 di tengah sini. Silakan ini mejanya bisa disatukan apa? Setelah kita membagi kelompok, sudah semua ya kelompoknya ya? Ya, sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3. Nah, ini
Ini nanti saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sifatnya kelompok ya. Ini kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, 2, 3. Kemudian ini juga saya akan memberikan materi ajar ya, materi yang nanti bisa sebagai referensi kalian untuk berdiskusi. Baik, selanjutnya ketika berdiskusi ya, ketika kalian berdiskusi nanti saya akan juga melaksanakan penilaian formatif ya. Apa itu penilaian formatif? Yaitu selama pelaksanaan diskusi bagaimana ya, apa kerjasama atau tidak, atau ikut apa namanya, kerjasama, kemudian ikut berpartisipasi, kompak atau tidak ya, terus ada bagian tugasnya bagaimana ya. Itu nanti saya akan melakukan penilaian pada kalian semua ya. Silakan bisa dimulai diskusinya ya. Bisa pakai materi ajar atau referensi-referensi yang lain. Silakan, itu ada studi kasus dan soalnya. Sudah siap presentasi semua? Ya. Nanti ketika ada presentasi untuk bisa didengarkan, kemudian kelompok lain bisa menyimak, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Kita mulai dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3 dulu ya. Oke, kelompok 3 silakan bersiap untuk presentasi. Baik, silakan kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kolaborasinya dengan teman-teman. Silakan kepada kelompok 3, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, langsung saja. Bagaimana Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah? Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah karena wafatnya Utsman bin Affan dan berdasarkan dan desakan kepada Ali bin Abi Thalib. B. Apa substansi dakwah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? 1. Menegakkan keadilan. 2. Persatuan umat. 3. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran. C.
Bagaimana cara Ali bin Abi Thalib menyampaikan dakwah di tengah kondisi politik yang tidak stabil? Ali berdakwah di tengah dakwah bil lisan dengan perkataan. Ali aktif berkhutbah, memberikan nasihat dan berdialog langsung dengan umat untuk menyampaikan ajaran Islam. Apa perbedaan strategi dakwah antara masa Ali dengan masa Khulafaur Rasyidin lainnya? Ali berdakwah di tengah-tengah konflik yang beragam, sedangkan Khulafaur Rasyidin tidak. Apa saja nilai perjalanan yang bisa diambil untuk konteks dakwah masa kini? Menegakkan keadilan, hak asasi dan kesejahteraan rakyat. Soal studi kasus A. Menurut menanggapi atau ditanyakan, silakan. Ada dari nomor 1, ya nomor 1 ini saya tanya. Coba bagaimana kondisi setelah wafatnya Utsman bin Affan? Kondisi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ya, itu ada pertanyaan dari kelompok 1. Mas siapa? Zainul. Kondisi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Silakan. Setelah Khawatir Utsman, Madinah mengalami kekosongan, kepemimpinan dan situasi kacau. Masyarakat Muslim, terutama penduduk Madinah dan para pemberontak yang sebelumnya menghukum Utsman agar segera diangkat menjadi baru. Ya, seperti itu jawabannya. Bagaimana? Dari nomor 1 sudah puas? Sudah. Ya, sudah. Ya, ada yang tanya lagi? Enggak. Tidak, cukup? Cukup. Baik, silakan ditutup oleh nomor 3. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa dulu? Ya, sekarang yaitu kelompok 2 ya. Kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mempelajari terkait dengan substansi dan strategi setelah kita diskusi dan kita sekarang yaitu refleksi dan penguatan materi ya. Kita ulas lagi materi yang sudah kita pelajari ya, yaitu substansi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ada apa saja? Coba dibaca bersama-sama. Persatuan umat, mengutamakan kebenaran dan kejujuran, kesederhanaan dan subur, pendidikan dan ilmu pengetahuan, hak asasi dan kesejahteraan rakyat. Terus strateginya apa saja? Strateginya yaitu Dakwah bil lisan dengan perkataan, dakwah bil qalam dengan tulisan, dakwah bil hal dengan keteladanan, menggunakan pendekatan kemanusiaan, mengutamakan musyawarah dan konsultasi, menghadapi penyimpangan dengan tegas. Nah, itu beberapa strategi dan substansi yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana sahabat Ali itu terpilih menjadi khalifah itu banyak konflik ya, konflik internal, tapi beliau punya sifat keberanian yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam, kemudian juga tetap tegas pada prinsip-prinsip yang beliau. Ini nanti saya bagikan asesmen formatif ya. Ini saya berikan asesmen formatif, ini nanti sifatnya individu, nanti bisa
untuk menyelesaikan pekerjaan ya, ketegasan terhadap pemberontakan itu. Kemudian mengutamakan prinsip bukan kekuasaan, mengedepankan ilmu, akhlak dan kebijakan. Teladan, nah ini yang bisa kita teladani dari sahabat Ali dalam mengelola konflik. Ketika ada konflik itu bagaimana? Itu keadilan ya, harus. Kemudian apa materi apa yang paling sulit kira-kira dari yang kita pelajari dari awal sampai terakhir, yang paling sulit apa kira-kira materinya? Studi kasus ya, studi kasus mungkin ya, studi kasus itu ya sulit. Dan terus kemudian yang paling menarik kira-kira dari awal sampai terakhir apa yang paling menarik? Ya, nonton mungkin ya, nonton video pembelajaran. Oke, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kira-kira bagaimana? Tambah semangat, belajarnya tambah tekun, belajarnya. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kira-kira kepada siapa? Bisa kepada teman ya, bisa kepada orang tua atau guru. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Untuk 5. Berapa bintang? 5. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah luar biasa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini, terutama kita bisa meneladani dari sifat-sifat karakter yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak? Nah, cukup. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya dari awal sampai akhir dalam belajar bersama kalian semua pasti banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.